ngaku salafi, kelompok salafi, tetapi sukanya menyesatkan semua yang berbeda. Semuanya. Asal serampangan membid'ahkan amalan hanya karena nggak sependapat dengan dalilnya. Karena ada khilafiyah di dalam. Khilafiyah. Mengharamkan mutlak apa yang tidak sesuai dengan pendapat mereka. Kemudian senang menyalahkan, senang membenci, memusuhi. Senang menyesatkan, senang menyalahkan. Kita tangkap beberapa poin di sini yang harus kita berikan peringatan kepada semua orang yang termakan dengan fitnahan-fitnahan seperti ini. Ini bukan fitnahan yang pertama, teman-teman. Sejak zaman dulu kala, memang fitnahan yang dibangun itu seperti ini. Salafi itu mudah membid'ahkan, mudah menyalahkan, bahkan terlebih lagi serampangan katanya. Bahkan bukan cuma serampangan, tapi malah memusuh-musuhi. Ini yang dimaksud dengan fitnah yang sangat kejam itu. Perhatikan baik-baik teman-teman. Yang pertama, mudah membid'ahkan. Kenapa mudah membid'ahkan? Karena memang ada dalilnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa yang disebut dengan bid'ah, maka bid'ah itu adalah bagian dari kesesatan. Kenapa sampai ada dalil seperti ini? Ya agar kita itu tidak serampangan membuat amalia-amalia baru, sehingga menganggap ajaran Nabi Muhammad SAW itu kurang. Hal seperti ini harus diulang-ulang diajarkan kepada umat. Karena apa? Akan ada mulut sumbing seperti ini yang menyatakan kalau orang-orang salafi mudah membid'ahkan, serampangan membid'ahkan, ya bla 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 bla. Padahal orang-orang salafi hanya mengatakan orang-orang yang mengerjakan bid'ah mereka berada pada jalan yang kurang tepat, salah. Makanya mereka diajak kembali untuk melakukan ibadah-ibadah yang murni-murni saja, yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak mereka yang beralibi ketika Umar bin Khattab sudah membuat bid'ah loh, bahwa salat tarawih berjamaah itu adalah sebaik-baiknya bid'ah. Sebenarnya salat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Karena apa? Pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu itu banyak orang berbondong-bondong untuk ikut sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, tapi apa oleh Nabi? Ditinggalkan. Karena takut nanti hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang. Artinya apa? Pernah diajarkan oleh Nabi. Salat tarawih diajarkan sama Nabi. Berjemaah diajarkan. Salat tarawih berjemaah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Dan itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat tidak dilakukan lagi. Kenapa? Abu Bakar sibuk ngurusin orang-orang murtad, orang yang ngaku-ngaku Nabi dan lain sebagainya. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab dihidupkan kembali itu sunnah. Begitu salat tarawih berjemaah tersebut. Jadi segudang teman-teman. Mereka itu punya segudang alasan untuk membenarkan amaliyah-amaliyah baru yang mereka ciptakan, yang mereka inovasi sendiri. Padahal agama Islam tak butuh untuk diinovasi. Begitu kira-kira. Terus ketika si Ferihana ini menyatakan mudah menyesatkan dan serampangan menyalahkan, membid'ahkan. Karena yang merusak agama ini adalah bid'ah-bid'ah tersebut. Perhatikan orang yang melakukan bid'ah-bid'ah maulid. Yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan, para sahabat tidak, keempat imam mazhab tidak. Melahirkan apa teman-teman? Berbagai macam kemudharatan. Rebutan-rebutan makanan. Diinjek-injek ketika rebutan. Ini masalah mudarat, ikhtilat, melakukan majelis sholawat maulid Nabi begini begitu, tapi isinya apa? Musikan, jogetan, joget teman-teman. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jendela. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan jejingkrakan seperti itu. Nggak ada sama sekali. Terus yang menarik pula, serampangan katanya. Terus mudah meneraka-nerakakan. Yang mudah menerakakan itu Anda. Di postingan Anda yang kemarin saya bahas, yang dimana orang salafi itu semuanya di neraka. Tetapi kalau Anda sendiri sudah menemukan jalan ke surga. Jadi orang salafi ini semuanya ke neraka teman-teman. Kecuali dia. Dan golongan-golongan yang sejenis sama dia ini. Mudah menyalahkan. Karena tidak sesuai dengan dalil. Karena tidak sesuai dengan dalil lah diajak kembali ke dalil. Kalau tidak diajak kembali kepada dalil, mau diajak kembali kepada apa? Ke bid'ah.
Saya juga pelaku bid'ah dulunya, tapi kita harus kembali kepada yang murni, ajaran yang murni. Orang-orang Salafi itu tidak mau maulidan karena mereka anti kepada sholawat. Difitnah lagi teman-teman. Padahal setiap sholat, orang-orang Salafi ini selalu bersolawat. Bahkan sholat sunnahnya banyak, berarti sholawatnya sebanyak itu. Jadi kalau menganggap orang-orang Salafi ini anti sholawat, ya kalian salah. Kalian yang fitnah. Terus apa lagi? Mengatakan bahwa ada khilafiyah. Benar, kata Ustadz Badrus Salam, khilafiyah memang ini. Acara-acara bid'ah ini adalah khilafiyah. Khilafiyahnya orang-orang sufi, ya. Tetapi ingat, bukan ijtihadiyah. Perayaan Maulid Nabi, kita tidak mengingkari Maulid, Pak. Maulid itu artinya kelahiran Rasulullah. Justru kita gembira dengan adanya Maulid. Tiap mukmin wajib gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Cuma yang jadi masalah adalah perayaannya ini, Pak. Apakah gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW itu setiap hari dengan mengamalkan sunnah Rasul, ataukah dengan bikin acara-acara di ritual-ritual tertentu di situ? Sekarang kita lihat. Pertama, apa alasan orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi? Jawabnya karena cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, para sahabat cinta nggak? Para tabiin cinta tidak? Para tabiin cinta tidak? Imam yang 4 cinta banget tidak? Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena perayaan Maulid Nabi baru muncul pada tahun 362 dan yang melakukannya Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Makrizi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khutut Al-Aridah. Orang yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu yang pertama kali melakukannya Salahuddin Al-Ayyubi salah besar. Iya. Karena bukti-bukti dari para ulama telah jelas menunjukkan bahwa itu baru muncul pada zaman Banu Fatimiyah, Syiah yang ekstrim. Oke, taib. Apakah Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya? Tidak. Apakah para sahabat, para tabi'in tidak lebih tahu tentang kebaikan masalah itu? Tidak. Apakah para tabi'in, para imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga tidak faham masalah itu? Pak, ini permasalahan nih, Pak. Kenapa mereka tidak lakukan? Padahal, pertama, mereka mampu melakukan. Pendorongnya ada, yaitu cinta. Tapi kenapa mereka tidak lakukan, Pak? Adapun riwayat-riwayat yang disebutkan, siapa yang mengagungkan maulidku, maka ia dapat syafaatku. Itu hadisnya palsu, Pak. Riwayat-riwayat semua itu palsu. Maka dari itulah, Pak, kalau saya memandang bahwa perayaan seperti ini, ya, termasuk bab khilafiyah, bukan ijtihadiyah. Saya memandangnya begitu. Khilafiyah, betul khilafiyahnya. Tapi ijtihadiyahnya, saya tidak memandang itu termasuk ijtihad yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sama sekali ternyata sahabat, tabi'in, tabi'in, imam yang 4 pun tidak merayakannya sama sekali. Padahal mereka lebih semangat kepada kebaikan. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW. Taib, gimana kalau kita rayakan setiap hari? Dengan cara mengkaji sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tidak bisa disebut merayakan juga? Kalau makna merayakan itu artinya bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Mana yang lebih besar, Pak? Merayakan dengan cara kita gembira mengkaji sunnah-sunnah Rasul dan menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita gembira melaksanakan perintah Rasul, gembira meninggalkan larangan Rasul, atau cuma setahun sekali, setelah itu hilang lagi. Jangan Anda kira kita yang tidak mau ikut-ikutan merayakan tidak cinta Rasul. Cinta itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi cinta itu akan terlihat dalam praktek dan amalan. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti aku. Tuh lihat, cinta itu dengan cara apa? Ngikuti. Begitu kata Ustadz Badrus Salam. Terus mengharamkan mutlak apa yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Kan manusia itu bisa berpendapat, teman-teman. Berpendapat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, beserta pendapat keempat imam mazhab. Mereka ini kita tinggal memilih. Kalau memang kalian menganggap maulidan bid'ah hasanah dan bisa mendatangkan kebaikan, ya silahkan. Tapi orang-orang Salafi dengan menunjukkan kita harus menyampaikan Islam dengan cara yang murni saja, sesuai bagaimana keempat imam mazhab menyampaikan, tabi'in sampai para sahabat. Karena inilah generasi-generasi terbaik yang dimana mereka ini berhasil menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ya, begitulah teman-teman. Dan juga fitnahan dari Ferihana ini dibantah telak oleh Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, bahwa sejatinya orang-orang Salafi tidak seperti apa yang dia tujukan, bahwa orang Salafi mudah meneraka-nerakakan. Tidak, malah di video sebelumnya yang meneraka-nerakakan ya si Ferihana. Coba kalian simak seperti apa penjelasan dari Ustadz Syafiq Basalamah tentang orang-orang Salafi yang mudah menyesat-nyesatkan dan meneraka-nerakakan. Ustaz, mau tanya nih tentang Ustaz yang sering mengatakan bid'ah.
kamu sesat, kamu masuk neraka. Kayaknya nggak ada jamaah. Masa ada jamaah? Kamu masuk neraka? Na'udzubillah, nggak boleh jamaah. Sedangkan tak seorang pun tahu dia masuk neraka dan surga kecuali Nabi SAW dan para sahabat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana tanggapan kita kepada yang seperti ini? Yang ini nggak benar. Rasul SAW mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Naam, itu sabda Nabi SAW. Semua bid'ah sesat dan semua kesesatan itu di dalam api neraka. Benar sabda itu. Tapi menentukan fulan masuk neraka nggak boleh.